Menyenangkan ini menjadi syarat sebesar 1,5 gram per
Baik, terima kasih. Mundur, mundur. Slide-nya di hambatan. Nah, di sini stop. Nomor dua apa maksudnya itu? Jadi, Hmm, oke. Tapi make sure dulu, memang eh, ada referensi terkait dengan biji nangka itu mengalami oksidasi atau tidak. Tahu saya yang banyak mengalami oksidasi itu bahan yang mengandung antioksidan tinggi. Kemudian bahan yang mengandung asam yang mudah mengikat oksigen. Nah, perlu di make sure dulu itu sebelum nanti dijadikan justifikasi di ujian hasil. Berikutnya, tadi kembali ke slide itu. Biaya produksi yang cukup mahal itu maksudnya di mana yang mahal? Oke. Apalagi yang mahal? Hmm. Makanya harus ditetapkan dulu konsepnya, apa yang mau diubah. Tidaknya memang yang diubah itu signifikan memberikan hasil pada karakteristik sampel. Jadi sudah cukup baik tadi karena sudah ada progres yang kalian lakukan, sudah ada inisiasi eksperimen di awal. Jadi tinggal dipertajam nanti setelah sampel. Tetapi hasilnya memang masih belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Teksturnya masih keras untuk hitungan pengganti kacang. Jadi tadi saya sarankan untuk dilumat dulu, dibentuk menjadi apa ya, adonan gitu, dihancurkan, kemudian di casting, diratakan di talang tipis, kemudian nanti di oven lalu di dibikin crumble nanti. Nah, itulah yang dijadikan tambahan pada snack barnya nanti. Nah, mungkin juga bisa menjadi eh, porsinya nanti juga menjadi lebih banyak ketika memang sudah mencukupi apa namanya memenuhi standar untuk lebih apa namanya ini lebih mudah crunchy apa Indonesia itu crunchy. Iya, lebih renyah, lebih mudah hancur. Nah, itu bisa mengganti bisa lebih banyak kontribusinya. Nah, sekarang kan masih 3% dari total setiap dari adonan, cuma 3%. Jadi mungkin nanti setelah kita dapat kerenyahannya itu memenuhi standar untuk kerenyahan pengganti kacang, mungkin akan bisa mengganti sebagian dari bahan yang lain. Kita tidak butuh lagi kacang almond. 100% nanti ganti almondnya. Dan ketika di-compare dengan resep standar sudah memenuhi. Saya kira itu karena sudah ada progres yang sangat eh, membantu, cukup signifikan, membantu kalian untuk melakukan formulasi berikutnya. Oke, sekian. Silahkan ditutup.
Oke, silakan.
metode, masuk ke metodenya. Ini apa, J? Bagianmu apa? Oke. Siapa panelisnya? Siapa itu semester 4? Mahasiswa Polimedia semester 4. Terus syaratnya apa? Apakah semua mahasiswa semester 4? Jumlah sampel yang dibutuhkan berapa? Bukan sampel, panelisnya berapa? Berapa? Apakah bisa kurang? Kurang dari 25? Oke, jelaskan nanti di TA-nya panelisnya berapa. Eh, Cara menghitung jumlah sama panelis itu bagaimana caranya. Kemudian kuesionernya, mana kuesionernya? Sudah bisa tampilkan kuesioner? Oke, cari kuesionernya, bikin kuesionernya. Em, Apa namanya? Syarat untuk menjadi panelis itu apa? Nanti kalau ada namanya kriteria inklusif. Jadi yang memenuhi syaratnya apa aja? Memenuhi syarat A, B, C, kemudian tidak merokok, lulus triangle test itu namanya kriteria inklusif yang harus mereka penuhi sebelum menjadi panelis. Lalu konten apa saja yang kamu cari? Silahkan baca nanti kakak tingkatmu. Ada namanya uji hedonik, kemudian ada uji mutunya, uji rasa, mutu rasanya. Ada dua. Kemudian rentangnya berapa? Berapa opsi? 5 kah? 9 kah? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Kemudian rentangnya, intervalnya. Ya, 5. Misalnya kamu rata-ratakan nanti satu orang itu ada di eh, 2,5. Dia masuk mana? Apakah sangat suka, suka, yaitu bikin intervalnya. Saya kira saya sudah ajarkan di kakak tingkatmu itu bikin intervalnya. Karena ada 1 sampai misalnya 1,9. Nah itu bikin intervalnya. Jadi ketika rata-ratanya dia jatuh di antara rentang itu dia masuk mana? Apalagi masih masih belum detail yang kamu buat ini. Berapa sampelnya? Sampelnya silahkan nanti dipanelisasi. Sampelnya setelah melakukan yang bagian formulasi sudah melakukan sampel yang ready untuk dites. Silahkan lakukan formulasi. Apakah satu dibandingkan dengan resep standar ataukah produk yang standar atau kamu bikin dua nanti kemudian kamu ujikan resep standar formulasi satu formulasi dua. Kita harus clear komposisinya setiap gram dari formula itu harus jelas berapa dalam tabel. Alat yang digunakan, gunakan foto dokumentasi alat yang benar-benar kamu gunakan, bukan comotan dari internet. Gak masalah ada agak sedikit ada nodanya. Penjelasan gunakan alat yang dokumentasikan alat yang benar-benar kamu gunakan, bukan
dari comutan dari internet. Next, coba lihat lagi apa lagi? Jadwal pelaksanaan. Mana jadwalnya? Jadi bikin rentang waktunya kapan selesai. Khusus buat kamu. Buat tabel, eh, mungkin timeline per kelompok, jadi formulasi, uji sensori, bulan Maret, April, Mei, atau minggu April, Maret, minggu satu, minggu dua, minggu tiga. Formulasi, kasih warna sampai mungkin awal April. Awal April selesai. Uji sensori sampai apa? Jadi kelihatan apa yang kamu kerjakan, ada batas waktunya. Penulisan kapan, buku kapan selesai. Jadi harus memang ini kerja tim dan harus diselesaikan seperti itu. Nggak bisa diserahkan satu orang yang bertanggung jawab, satu orang yang menjadi leadingnya untuk setiap proses, tetapi semuanya bekerja sama sebagai anggota tim, baru bisa jalan. Kalau tidak jalan-jalan sendiri-sendiri, sudah banyak. Contohnya itu merugikan masing-masing individu member. Mengidentifikasi varian snack bar. Eh, ya, jadi rumus apa namanya resep standarnya sudah ketemu ini. Kamu mau pakai almond dan goals utamanya itu almond itu mau diganti dengan nangka. Udah sudah clear. Kamu nggak tinggal kamu cari snack bar almond resepnya dari mana buku mana itu aja selesai. Tinggal kamu compare dengan permudah aja sih. Temukan dulu yang crumble ini crunchy. Tinggal kamu bandingkan 100% almond 100% ini. Kecuali kamu merasa kayak bisa dioptimasi lagi, ada satu lagi. Tinggal almond, dua formulasimu. Oke. Analisis nanti saya coba dampingi. Oke, buat surveinya secepatnya minggu depan kalau pasti bisa buat surveinya, survei formnya, kemudian nanti kita ujikan reliabilitas, validitas diujikan ke temanmu saja 10 orang atau 15 orang valid. Oke, kita gunakan survei formnya itu, template-nya sudah jadi, formula sudah jadi, langsung kita uji sensori. Lain temanmu yang lain bikin booth, patungan berapa bikin booth dari styrofoam, saya. Apalagi? Lanjut. Formulasi sudah next apa? Pelaksanaan. Penonton kode acak, silakan berembuk satu tim, 5 kepala, ada nomor-nomor situ. Bagaimana caranya? Sudah terangkat ke kakak tingkat kalian, sudah dituliskan di PA-nya. Silahkan diskusikan. Tanya ke saya untuk mengkonfirmasi saja. Harusnya dengan 5 kepala itu sudah tahu bagaimana cara menentukan metode acak. Soalnya tinggal pakai kalkulator. 3 bilangan acak itu untuk tujuannya apa? Ada yang saya sudah sejelaskan ke kakak tingkat kalian. Ada yang sudah cara gamblang tuliskan tujuannya itu untuk apa juga di situ dan kalian harus paham. Next, next. Oke, tuh. Hmm, selebihnya silakan baca baca eh, karya TA ke tingkat kalian. Jika masih ada yang belum jelas, silakan ditanyakan ke pembimbing. Oke, berikutnya mana presenternya?
Sudah terdengar, Pak? Oke. Pada sore hari ini, izinkan saya perkenalkan diri saya. Saya Rindra Herunisa dengan NIM 22944060009. Pada sore ini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya dengan judul Potensi Pasar dan Kelayakan Usaha Snack Bar Sehat Berbasis Biji Nangka. Dan untuk latar belakang dari dibuatnya tugas akhir ini, kita tahu bahwa makanan merupakan kebutuhan dasar dikonsumsi setiap saat dan berguna bagi tubuh manusia, serta makanan sendiri berdampak besar pada kesehatan. Kesehatan itu penting untuk mendukung berbagai aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Snack bar itu merupakan makanan ringan yang dapat digunakan sebagai penunda rasa lapar, yang dimana di snack bar menyediakan sumber karbohidrat praktis dan mudah dikonsumsi, serta dilengkapi dengan protein dan mikronutrisi yang cukup. Snack bar sendiri cocok untuk orang-orang yang memiliki mobilitas snack bar sendiri cocok untuk orang-orang yang memiliki mobilitas tinggi dan gaya hidup yang sibuk. Lalu snack bar biasanya terbuat dari granola, yang mana granola sendiri di mana granola sendiri terdiri dari bahan-bahan yang banyak diimpor seperti oat, dan yang lain. Oleh karena itu, salah satu pilihan untuk mengganti almond adalah biji nangka. Selain biji nangka merupakan hanya menjadi limbah, biji nangka juga memiliki kandungan gizi yang tinggi, sehingga dapat menjadi bahan pangan lokal pengganti kacang almond. Kemudian, potensi pasar dan kelayakan usaha perlu dianalisis untuk menemukan peluang bisnis dari snack bar berbasis biji nangka, sehingga menghasilkan bisnis yang menguntungkan. Untuk rumusan masalah, belum diketahuinya seberapa besar potensi pasar untuk snack bar berbasis biji nangka. Kemudian, apakah usaha snack bar sendiri berbasis biji nangka layak secara aspek kelayakan usaha? Yang ketiga, apa strategi pemasaran yang dapat diterapkan untuk memaksimalkan peluang pasar dari penjualan snack bar berbasis biji nangka? Tujuan dari penelitian ini menganalisis potensi pasar snack bar berbasis biji nangka, kemudian mengukur kelayakan usaha snack bar berbasis biji nangka dari aspek kelayakan usaha. Yang ketiga, menentukan strategi pemasaran untuk memaksimalkan peluang pasar. Selanjutnya ada aspek kelayakan usaha. Aspek kelayakan usaha yang saya ambil di sini ada 4. Ada aspek pemasaran yang terdiri dari STP, segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi sendiri kita mengelompokkan pengelompokan identifikasi dari target yang akan kita sasar. Kemudian setelah segmentasi terbentuk, targeting akan menjadi lebih jelas tujuannya kemana. Lalu untuk positioning, setelah kita tahu target dan segmen, positioning ini perlu menonjolkan produk yang kita akan jual. Untuk kedua ada aspek teknis. Aspek teknis sendiri itu terdiri dari SOP, Standar Operational Procedure, mulai dari proses produksi, bahan baku, sumber daya tenaga kerja dan kebutuhan alat. Lalu kemudian ada aspek keuangan. Aspek keuangan memuat mulai dari modal, biaya produksi, harga jual, keuntungan, dan juga berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengembalian modal. Lalu kemudian ada aspek manajemen sumber daya manusia. Aspek manajemen sumber daya manusia ini seperti struktur organisasi di mana satu kelompok itu memiliki perannya masing-masing dengan deskripsi
kerjanya masing-masing. Lalu kemudian ada pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan dimulai menentukan jumlah sampel yang diperlukan. Kedua, menyusun pertanyaan menggunakan Google Form. Tiga, melakukan pemasaran melalui sosial media dan word of mouth untuk sistem pre-order. Keempat, memproduksi produk dengan jumlah cukup banyak. Lima, melakukan penjualan melalui kerjasama dengan mitra UMKM. Keenam, melakukan survei selama proses penjualan. Tujuh, menganalisis data yang diperoleh. Untuk metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Untuk populasi yang diambil, kita ambil populasi dari Serengseng Sawah dan Jagakarsa sekitarnya. Lalu untuk 6 responden ini diambil sebagai sampel dari populasi tersebut. Maaf, baterainya habis. 60 responden dijadikan sampel didapat dari 12 variabel indikator yang akan digunakan untuk kuesioner itu dikali dengan 5 kali dari 12 variabel indikator. Jadi keluar 60 responden sebagai sampel. Kemudian hasil sementara ini untuk kuesioner belum dibuat. Yang sudah ada hanya sampel snack bar berbasis gizi nangka yang dibuat dengan berbagai treatment, mulai dari penggunaan coklat dan dark coklat, serta pengembangan menggunakan oven. Untuk hambatannya, keterbatasan referensi ilmiah mengenai potensi pasar dan kelayakan usaha. Untuk solusinya, mengkombinasikan berbagai penelitian yang memiliki hubungan dengan potensi pasar dan kelayakan usaha. Sudah, Pak. Sudah. Mundur. Apa? Sini. Kenapa dong? Kenapa? Karena 12 variabel indikator, terus dia dikali 5, Pak. Dari mana? 5. Itu dari rumus here. Dicantumkan itu. Ya. Penting itu sumbernya dari mana? Cantumkan. Jadi kalau menetapkan respon itu ada dasarnya. Ya, Pak. Berikutnya, variabel sebenarnya belum tetap, saya udah mulai nyari-nyari itu. Dia mulai dari usia, jenis kelamin, terus dia mulai dari frekuensi pembelian ulang, apakah bakal beli lagi atau enggak, terus pengaruh rekomendasi dari merekomendasikan produk ini ke teman atau keluarga, tingkat kepuasan secara keseluruhan, tekstur produknya, tingkat kesukaan terhadap produk, itu sih. Belum. Belum. Karena kamu tetapkan 12 variabel indikator dulu. Terus kamu cari apa variabelnya? Variabelnya itu apa saja? Iya. Kemudian relevan dengan isi yang ditetapkan. Ya. Jumlahnya Berapa? jumlah yang ditetapkan. Oke, nanti dicoba ya. Ya. Next slide.
Apa sebelumnya Pak? Cari Iya, target target mana MPRI. sebelumnya karena dikira nggak perlu ada NIB, sempat mau ini nitip ke kayak kantin sekolah gitu sih Pak. Coba dulu kerja sama-sama kelompoknya Richard Iya. dari yang ada ini effortnya dulu cari, kemudian kalau tidak baru kita cari metode yang lain, cari yang lain. Masih Richard. Oke, silakan itu. Ya, terima kasih kepada Pak Adi atas masukan dan sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Asriadi Masnar selaku pembimbing. Perkenalkan, saya Farah Nadira Sani dengan NIM 2294406015. Izin mempresentasikan eh, mempresentasikan saya sebagai penulisan kuliner dengan judul Kreasi Snack Bar Sehat dari biji nangka, panduan resep dan nutrisi. Melatar belakangi dari data Badan Pusat Statistik, yaitu buah nangka yang naik 10% dari 900.000 menjadi 800.000 pada 2021, dan diperkirakan adanya jumlah biji nangka 302.171 ton yang terbuang menjadi limbah dikarenakan pemanfaatan biji nangka yang kurang dan informasi dan publikasi yang kurang di masyarakat sekitar. Selanjutnya ada rumusan dan tujuan. Rumusannya, bagaimana cara menyusun sebuah buku yang informatif, menarik, dan mudah dipahami tentang kreasi snack bar sehat berbahan dasar biji nangka sehingga dapat meningkatkan kesadaran pembaca akan manfaatnya serta memberikan panduan praktis dalam mengolahnya menjadi produk pangan bernilai gizi tinggi dan bernilai ekonomis. Dengan tujuan menyusun sebuah buku yang informatif, menarik dan mudah dipahami mengenai kreasi snack bar sehat berbahan dasar biji nangka, guna meningkatkan kesadaran pembaca akan manfaatnya serta memberikan panduan praktis dalam pengolahannya menjadi produk pangan bernilai gizi tinggi dan ekonomis. Jadwal pelaksanaan kegiatan pada minggu 1, saya akan menentukan konsep buku, jenis snack bar, target pembaca, gaya penyajian. Lalu menyusun daftar isi awal, melakukan riset literatur. Minggu 2-nya saya akan menyusun daftar bahan dan alat, serta menyusun draft awal teori nutrisi dan kesehatan biji nangka. Pada minggu ketiga akan ada uji coba berbagai resep snack bar dan mencatat hasil melakukan modifikasi. Minggu keempat, finalisasi resep terbaik berdasarkan rasa, tekstur, dan kandungan gizi. Lalu minggu kelima, menulis bagian pengantar dan manfaat biji nangka. Minggu ke-6 mengambil foto akhir resep, dan minggu ke-7 melakukan revisi. Minggu ke-8 melakukan finalisasi buku dalam format digital atau cetak. Untuk pelaksanaan kegiatannya ada metode pelaksanaan, yaitu pertama studi pustaka, lalu ada observasi dan wawancara. Untuk studi pustaka sendiri, saya akan mencari referensi untuk pembuatan naskah bukunya, lalu ada observasi, melakukan pengamatan tentang struktur buku, dan ada wawancara juga. Wawancaranya akan dilakukan awalnya oleh teman-teman rekan saya untuk uji kelayakan apakah dia ACC atau tidak untuk struktur dan desainnya. Sekian, terima kasih. Lalu
Tentang apakah strukturnya dan desainnya sudah oke atau belum? Definisikan oke itu apa? Sudah baik atau sudah struktur sudah layak untuk menjadi sebuah buku atau belum? Untuk mungkin langkah kerjanya boleh saya Apa? jabarkan untuk langkah kerjanya dari pra penulis, penulisan sama revisi. Bukan, saya belum bertanya sampai situ. Pertanyaan saya, siapa yang kamu mau wawancarai? Rekan satu tim saya terlebih dahulu. Terus, sudah itu? Setelah itu mungkin ada dosen untuk kelayakan apakah itu sudah layak sebagai sebuah buku untuk menjadi sebuah buku atau belum. Lalu, Setelah itu ada eh, mahasiswa semester 4 seni kuliner untuk apakah buku itu mudah dipahami untuk istilahnya atau masih ada istilah-istilah yang belum bisa dapat dipahami kata-katanya. targetnya. Buku ini lahir untuk siapa target utamanya? Target utamanya untuk dosen, mahasiswa, tenaga kerja Politeknik Media Kreatif, dan masyarakat umum. Terus yang mewakili untuk masyarakat siapa? Yang mewakili sebagai masyarakat, orang-orang masyarakat Pak. yang mewakili sebagai masyarakat. Jadi tadi sesuai dengan tujuanmu untuk masyarakat, mahasiswa, dosen. Jadi masing-masing itu ada perwakilannya. Ya. Dan jumlahnya harus representatif dan uji kelayakan itu ya. Misalnya kamu cari dosen, semoga dosen pembimbing UAM itu dari penerbitan atau paling tidak dosennya publikasi buku atau tidak setidaknya memiliki sertifikasi kompetensi penulis buku. Kalau sini apa? Yang punya itu saya Bu Mayang, jangan saya lain. Cari yang lain jadi yang lain ada review dari ahli yang lain. Misalnya dosen penerbitan, Memratni misalnya, atau dosen penerbitan yang lain yang sudah punya karya buku, Pak Anggun, siapa kayak nanti kamu approach, mahasiswa, siapa temanmu, kemudian eh, yang umum orang umum catat wawancarai bikin pertanyaan yang wawancara bisa mengundang eh, interviewimu itu orang yang kamu wawancara itu bisa memberikan masukan apa saja yang perlu ditambahkan, kurang, misalnya dari istilahnya atau layoutnya ini membingungkan misalnya gambarnya masih buram misalnya eh, alur alur bukunya ini masih kurang jelas mau membahas apa apa namun untuk langkah kerjanya kurang bisa diikuti oleh masyarakat umum misalnya jadi bikin pertanyaan wawancara yang bisa memberi menggali informasi yang bisa diberikan oleh orang yang kamu wawancarai. Mungkin setelahnya apa lagi? Apa yang tadi mau kamu jelaskan ke saya? Ini apa sih? Tentang langkah kerja tapi Mana? nggak ada di presentasinya. Apa itu? Langkah kerjanya ada pra penulisan dari saya mencari target dulu sasarannya, lalu meriset pengumpulan data-datanya, lalu ada menyusun kerangka bukunya dari bab 1 sampai bab
selanjutnya yang diperlukan. Mhm. Lalu ada penulisannya dari penulisan bab per bab, dari istilah, lalu ada layoutnya juga. Untuk revisi mungkin ada proofreading untuk memastikan lagi apakah ada kata-kata yang salah atau sudah benar. Siapa proofreader? Proofreadernya saya sendiri dan pembaca yang akan menjadi uji buku tersebut. Oke. Oke, terima kasih, Narindra. Parah, Pak. Kenapa ini yang muncul ya? Oke, terima kasih. Silakan ditutup. Baik, sebelumnya terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.